Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Salam satu jangkar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah nyata yang pernah terjadi dalam hidupku selama kurang lebih 6 tahun berlayar di kapal pesiar. Jadi kita berfokus pada pengalaman yang mengerikan yang pernah terjadi dalam hidupku beberapa tahun yang lalu di Samudra Atlantik. Dan pada video ini nanti saya akan masukkan cuplikan-cuplikan video pada saat kejadian tersebut. Oke, tahun 2019 pada bulan April kita berlayar di sekitaran Eropa. Setelah beberapa bulan di sana, kita dapat tugas bahwa kita harus berlayar meninggalkan Eropa menuju ke Amerika Serikat, yaitu di New York. Nah, pada saat itu kita masih di Southampton. Southampton ini lokasinya di Inggris. Saya ingat betul, pada saat itu kita berlayar sekitar jam 5 sore, waktu setempat ya, di Southampton, Inggris. Dan kita transitnya tuh di Cobh. Cobh ini lokasinya di Ireland. Dan pada saat nyampe di Ireland, pelabuhannya itu, portnya itu sendiri itu sudah banyak sekali patung yang menandakan atau sign-sign tulisan yang menandakan bahwa dulunya Titanic pernah berlabuh di sini dan itu adalah pelabuhan terakhirnya sebelum Titanic semuanya tinggal kenangan. Sebelum video ini lanjut, saya mau mengatakan bahwa saya menceritakan pengalaman ini berdasarkan pengalaman pribadi dan saya tidak mengatasnamakan company di mana saya bekerja saat ini. Pada saat itu saya turun dari kapal, keliling-keliling, jalan-jalan. Saya melihat ada tulisan gede banget, 100 tahun anniversary-nya Titanic. Jadi memperingati 100 tahun pada saat itu ya. 100 tahun tenggelamnya kapal Titanic. Dan saya baru ngeh pada saat itu juga bulan April. Dan ternyata bulan April saat itu tahun 1912 kapal Titanic juga berlayar dari Eropa pergi ke Amerika. Oke, so far sampai di sini it's fine. Saya tidak kepikiran bahwa nanti akan ada terjadi bencana ya, bisa dikatakan bencana ya dalam perjalanan pelayaran kami saat itu. Jadi saya menikmati perjalanan saya pergi jalan-jalan, pergi keluar, saya pergi ke museumnya, saya bahkan membeli beberapa souvenir tentang yang berhubungan dengan Titanic pada saat itu. Just for your information guys, pada tahun 1912 kapal Titanic yang berlayar dari Southampton, Inggris, transit di Cobh, Ireland sebelum berlayar pergi ke New York dan di tengah jalan mengalami kejadian yang naas dan sampai sekarang tinggal kenangan. Jadi bisa dikatakan bahwa pelabuhan Cobh ini, Ireland, itu adalah pelabuhan terakhir kapal Titanic singgahi pada saat itu. Di sana saya melihat banyak sekali arsitektur tentang Titanic, lukisan dan lain-lain. Kotanya bagus, Ireland bagus. Oke, lanjut. Singkat cerita, kita berlayar meninggalkan Cobh atau Ireland, berlayar menuju ke New York, Amerika Serikat. Pada saat itu, kita mengalami badai di tengah jalan setelah beberapa hari di tengah samudra. Dan pada pelayaran kita beberapa hari di tengah samudra Atlantik, saya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena saat itu cuacanya benar-benar dingin, ekstrim banget dinginnya, dan badai sudah mulai terasa. Walaupun kapal kita bobotnya besar banget, kapal kita yang kapasitasnya kurang lebih 6.000 orang, kapalnya gede banget, bisa goyang dihantam oleh ombak di tengah Samudra Atlantik pada saat itu. Tepatnya malam hari, saya sudah selesai kerja. Saya selesai kerja malam hari, biasanya jam 10 malam. Saya pergi ke kamar dan mau tidur. Ceritanya mau tidur, mau istirahat ya. Jadi saya udah di kasur, udah di bed, dan kapalnya tuh sudah mulai miring beberapa derajat. Miring terus, hingga saat itu saya terjatuh dari tempat tidur. Dan ketika saya terjatuh dari tempat tidur, saya merasakan kok karpetnya basah, kok lantainya basah gitu loh. Ternyata air dari kamar mandi tumpah gitu. Air dari kamar mandi tumpah, saya langsung melihat pergi ke kamar mandi. Dan saat itu jalannya udah miring-miring gitu kan, udah oleng-oleng. Soalnya posisi kapalnya miring, beberapa derajat lah gitu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jaket, pergi keluar, mengecek apakah ada yang terjadi di luar. Soalnya tingkat kemiringannya tuh udah lumayan untuk dipertanyakan gitu loh. Dan air dari kamar mandi sudah keluar, dan ternyata ketika saya keluar banyak sekali orang yang sudah keluar dari kamarnya dan melihat apa yang terjadi di luar. Dan pada saat itu saya belum pergi ke passenger area, saya masih belum pergi ke tempat kerumunan banyak orang. Saya langsung pergi ke office, saya pergi ke kantor saya, dan ketika saya pergi ke kantor saya itu sudah berantakan semuanya. Komputer, file, dan semuanya itu sudah berantakan. Saya bergegas kembali ke kamar, saya ngambil radio, HT, dan saya juga ngambil handphone yang dipergunakan untuk di kapal pesiar saja, dan ini penting banget untuk komunikasi ke sesama kru atau officer yang ada di kapal pesiar. Ketika saya kembali ke kamar, ini handphone berdering non-stop. Banyak sekali yang menelpon bahwa kita sedang mengalami emergency. Dan pada saat itu saya merasakan bahwa
oh my god, this is happening right now. Soalnya sebelumnya saya memang udah berfirasat bahwa akan terjadi sesuatu. Dan ketika saya melihat keluar, itu anginnya sudah kencang banget. Cuaca benar-benar dingin ekstrim. Dan badainya tuh sudah tidak karuan lagi. Air laut masuk dari lantai 8 atau deck 8 di kapal pesiar. Dan memenuhi ruangan-ruangan di kompartemen 2. Tentunya banyak sekali orang yang panik. Mulai dari kru, officer, passenger, pada keluar semuanya. Sudah mulai ada yang berteriak, nangis-nangis. Sudah mulai ada yang pergi ke open deck. Di bagian deck tertinggi yang ada di kapal pesiar untuk berusaha untuk menyelamatkan diri. Atau ya mereka mungkin merasa bahwa ketika mereka pergi ke deck paling tertinggi, itu adalah deck yang paling aman. Tetapi pada dasarnya, ini cuma informasi bagi teman-teman semua yang menonton ini bahwa semakin kita pergi ke deck yang paling tertinggi di atas kapal pesiar, semakin kita merasakan goyangan, guncangan di kapal pesiar tersebut. Dan semakin kita pergi di bawah, semakin guncangannya berkurang. Tetapi mungkin ya manusiawi gitu ya, merasa bahwa zona paling safe itu adalah di atas. Padahal zona yang paling safe itu sebenarnya di assembly station. Assembly stationnya itu di mana biasanya ada di embarkation deck. Itu adalah deck di mana kita akan masuk pada lifeboat ketika emergency terjadi. Saya muter-muter kapal dengan kondisi kapalnya miring, jadi jalannya juga kita miring gitu ya. Dan pada saat itu saya melihat banyak sekali orang yang sudah mulai take a video. Dan saya juga take video saat itu. Cuman video-video yang saya cantumkan saat ini mungkin saya campur beberapa soalnya saat itu pernah saya upload di sosial media. Dan ternyata saya dapat email dari company bahwa ini benar-benar prohibited ya. Apalagi saya kerja di sini dan tidak pantas untuk dipublikasikan. Saya pergi ke zona 2, saya melihat banyak sekali anak-anak housekeeping yang mulai membersihkan air dari karpet dan mulai menangani kebocoran yang ada di mana-mana. Semua pintu dan jendela atau apapun itu, akses untuk pergi keluar deck, ke open deck seperti ini, di balkoni atau di open deck lainnya, ditutup untuk sementara waktu pada saat kejadian tersebut. Itu kalau saya bayangkan saat itu, saya benar-benar merinding. Ini emang benar-benar luar biasa, kejadian yang semua orang sudah mengira bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Soalnya air sudah di mana-mana dan benar-benar berantakan. Dan saat itu kita memang sudah komunikasi dengan Coast Guard dan ketika kita berada di tengah Samudra Atlantik, itu udah lautan internasional gitu ya. Jadi kita menghubungi pihak Amerika, US Coast Guard, dan juga kita menghubungi yang dari Ireland atau di negara-negara yang dekat dengan keberadaan kita saat itu. Semua orang sudah panik, ada yang menangis, ada yang berdoa, ada yang udah nggak jelas melakukan apapun itu pada saat malam hari. Dan kalau kita melihat di jendela kaca, ombaknya tuh sudah mencapai lantai 8 atau lantai 10 di kapal pesiar. Tinggi ombaknya itu sudah benar-benar luar biasa. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang bertanya, kenapa kapalnya miring saat itu? Ya, saya tidak bisa membuka semuanya apa yang terjadi pada saat itu ya. Soalnya itu memang bisa dikatakan sebagai rahasia perusahaan, kenapa itu bisa terjadi. Dan saya melihat saat itu banyak sekali anak-anak deck dan engine yang turun ke ruang mesin. Mereka menangani masalah yang ada di engine. Chief Engineer, Staff Chief Engineer semuanya sudah tidak di office lagi dan mereka langsung pergi ke ruang mesin di bawah. Beberapa menit kemudian saya melihat ada beberapa pesawat helikopter ya sejenis Hercules yang datang di sekitar kapal pesiar. Jadi memang kita saat itu lokasinya jauh sekali, beberapa mil jauh dari Amerika, dan ada US Coast Guard yang datang menjemput kita saat itu, yang melihat keberadaan kita, dan mungkin apabila terjadi pada saat itu benar-benar emergency, mereka akan memberikan bantuan sesegera mungkin. Dan beberapa jam setelah itu kita berhasil keluar dari zona badai tersebut, itu karena semua kerjasama dari teman-teman, entah itu dari deck dan engine, entah itu dari teman-teman housekeeping, semuanya ikut ambil bagian dalam situasi yang seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa keluar dari zona badai tersebut? Nah, usut demi usut, ternyata ketika saya tanya kepada chief engineer-nya bahwa saat itu kita mengalami trouble di stabilizer. Jadi kapal pesiar itu ada stabilizer 2, satu yang di kiri kapal port side dan satu di kanan kapal starboard side. Nah, stabilizer yang ada di kiri kapal saat itu mengalami trouble, jadi kapalnya miring seperti itu. Jadi singkat cerita, kita berhasil keluar dari zona tersebut walaupun cuaca saat itu benar-benar ekstrim, dan kita berhasil berlabuh di New York 2 hari telat setelah kejadian tersebut. Yang harusnya kita nyampe sekitar tanggal 5, jadinya nyampe tanggal 7. Dan saat itu banyak sekali media, terutama media-media yang di Amerika atau yang di Eropa, yang mengabarkan tentang kapal pesiar bahwa saat itu kita mengalami trouble at sea. Jadi pada saat kita nyampe di New York, kala itu udah salju semuanya.
Yang di area-area open deck seperti di balkoni seperti ini itu udah ketutup sama es semuanya. Jadi cuacanya itu benar-benar ekstrim dingin. Yang di atas kapal pesiar itu sudah es semuanya, salju semuanya. Dan ya kita mengalami benar-benar hard time ya pada saat itu. Kita memberikan kompensasi kepada para passenger. Dan puji Tuhan kita bisa selamat semuanya tanpa ada korban jiwa pada saat kejadian tersebut. Kalau misalnya kapal kecil saat itu mungkin sudah selesai kehidupan mereka. Cuman karena ya kita tidak menganggap bahwa karena kita kapal besar masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa survive gitu ya. Semuanya itu tergantung dari kerjasama orang-orang manusia yang bekerja di dalam kapal pesiar itu sendiri pada saat itu. Jadi itulah yang merupakan kejadian yang mengerikan yang pernah terjadi dalam hidupku dan saya alami sendiri di Samudra Atlantik tahun 2019 silam bulan April. Sebenarnya ada banyak sekali kejadian-kejadian yang mengerikan yang pernah terjadi dalam hidupku, cuman ini yang benar-benar super ekstrim. Soalnya ini melibatkan nyawa 6.000 orang yang ada di kapal pesiar kala itu. Ya, jadi saya harap teman-teman bisa puas mendengarkan cerita saya, pengalaman pribadi saya. Dan apabila ada teman-teman yang pengen bertanya atau request tentang sesuatu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang selalu support saya, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, atau di YouTube ini sendiri. Terima kasih banyak dan sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Salam satu jangkar.